Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang besar. Kami akan menerima kemenangan yang datangnya dari-Mu Tuhan. Walaupun kami tahu masalah kami begitu besar, tapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang lebih besar dari segala masalah kami. Karena itu lawatan-Mu boleh jadi pada hari ini Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya sesuai firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Kami percaya Engkau hadir saat ini. Kami bisa merasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Saat ini juga Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami dengan firman. Persiapkan hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap ditaburi benih kebenaran firman Tuhan, sehingga firman yang disampaikan benar-benar memperoleh tempat dalam hati kami. Kami dikuatkan, kami dibangun, kami dikoreksi, dan pada akhirnya Tuhan, kami akan benar-benar mampu dan dimampukan untuk hidup seperti Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bagi hamba-Mu yang Tuhan pakai menyalurkan kebenaran firman-Mu. Hamba adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan di sana sini, tapi biarlah urapan Tuhan berlaku atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan benar-benar merupakan kebenaran firman Tuhan, bukan olah pikir manusia secara pribadi. Karena kami tahu Tuhan, ketika itu adalah firman Tuhan, firman-Mu itu akan mampu mengubahkan sikap hati kami. Firman-Mu akan mampu mengangkat di saat kami jatuh dan memberikan kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Silakan. Salam Bapak Ibu. Tidak terasa cepat sekali waktu berlalu. Tidak tahunya sudah minggu kedua di bulan Januari di tahun yang baru. Puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk mengambil bagian beribadah di tempat ini. Semoga ibadah kita kali ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang hadir. Saya tahu ada beberapa jemaat juga yang ada ke Jakarta, ada yang ke Tretes, yang mungkin ada bangku-bangku yang kosong, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji membesarkan nama Tuhan, terutama mendengarkan firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kalau sudah dapat saya akan bacakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Satu lagi, kita buka 1 Yohanes 5 ayat 21. 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala, idolon. Dalam bahasa Inggris KJV, little children, keep yourself from idols. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya sekian tahun sudah jadi pendeta, tapi tidak pernah khotbah tentang berhala. Karena sekian lama, bayangkan itu dari tahun
90-an. Sampai sekarang itu belum pernah khotbah tentang berhala. Karena bagi saya gak relevan. Itu kan orang zaman dulu yang menyembah patung. Kalau zaman sekarang ya di mana sih ada orang nyembah patung? Mungkin ya ada tinggal 1-2. Saya anggap khotbah tentang berhala itu gak relevan sama sekali di era modern. Sampai kemudian bulan yang lalu saya ada dalam suatu diskusi yang menggugah saya untuk mempelajari lebih dalam tentang penyembahan berhala. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, berhala itu sebenarnya adalah suatu dosa besar yang paling berbahaya. Makanya saya beri judul pada kesempatan kali ini adalah bahaya laten dari berhala. Kenapa saya bilang bahaya laten? Karena dia tersembunyi, seperti nggak kelihatan. Tapi kalau kita nanti cermati baik-baik, ternyata dosa yang paling banyak dilakukan oleh umat manusia di muka bumi ini bukan perzinahan, bukan perjudian, bukan dosa-dosa lain, pencurian, perampokan, pembunuhan, tapi berhala. Makanya kalau kita simak baik-baik dari Keluaran 20 tadi, dalam hukum 10, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu ditaruh paling depan, paling pertama. Martin Luther bilang ini bukan suatu kebetulan. Ini ada rencana atau ada penekanan dari Tuhan, makanya jangan ada Allah lain. Jangan kita menyembah berhala itu ditaruh pada paling depan, pada dekalog atau dasar titah 10 perintah Allah. Karena itu paling penting. Bahkan Luther bilang kalau kita tidak menyembah berhala, kita tidak melanggar hukum yang pertama dari 10 hukum itu, maka kita tidak akan melanggar hukum-hukum berikutnya yang ada dalam 10 hukum itu. Kita tidak akan mencuri kalau kita tidak menyembah berhala. Kita tidak akan berzinah kalau kita tidak menyembah berhala. Kita tidak akan mengucapkan saksi dusta kalau kita tidak menyembah berhala. Itu kata Martin Luther. Makanya ditaruh pada bagian Allah. Yang kedua, penyembahan berhala itu dikaitkan dengan kecemburuan Tuhan. Ayo, dosa apa yang membuat Tuhan cemburu kecuali penyembahan berhala? Berarti begitu serius ini dosa. Bahkan lebih serius daripada dosa-dosa yang lain. Selain itu juga dikatakan apa? Berhala itu dikaitkan dengan kutuk generasi kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Seolah-olah mau disampaikan ada dampak kalau dosa berhala itu kita lakukan sampai generasi ketiga dan keempat dari orang yang melakukan berhala tersebut. Bahkan dikatakan berhala itu juga adalah pintu masuk bagi dosa-dosa lain. Saya tidak akan mencuri kalau saya tidak menyembah berhala. Paulus mengatakan serakah itu adalah berhala. Kalau saya mencuri karena saya serakah, mengingini barang orang lain, itu hukum yang ke-10. Berarti saya sudah menyembah berhala. Jadi berhala itu adalah pintu masuk bagi dosa-dosa lain. Jadi Bapak Ibu yang saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan melihat dulu penyembahan berhala dan bangsa Israel. Bangsa Israel itu pertama kali dalam konteks sebuah bangsa itu menyembah berhala ketika di padang gurun. Suatu saat Musa naik ke Gunung Sinai. Di sana dia sedang menunggu di mana Tuhan menuliskan 2 loh batu, di mana di dalam 2 loh batu itu ada larangan untuk penyembahan berhala.
Pada saat yang sama di bawah, bangsa Israel itu unjuk rasa sama si Harun dan Miriam. Dikatakan mereka minta dibuatkan sebuah atau suatu Tuhan atau berhala di mana dalam bentuk rupa anak lembu emas. Semua jemaat waktu itu, semua umat Israel itu mengeluarkan emasnya, anting-antingnya, kalungnya, kemudian dipakai untuk membuat anak lembu emas itu. Ini penyembahan berhala yang pertama yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kemudian pada zaman hakim-hakim lebih lanjut ke sana. Di situ bangsa Israel jatuh bangun dalam penyembahan berhala. Hari ini tobat, besoknya lagi melakukan penyembahan berhala, ditempeleng lagi sama Tuhan, diserahkan kepada bangsa-bangsa lain sehingga mereka dikalahkan, mereka dijarah, mereka diperangi dan sampai kalah. Mereka tobat sebentar, berapa tahun kemudian kambuh lagi. Jadi ada semacam siklus penyembahan berhala itu berputar terus pada zaman hakim-hakim. Kemudian pada zaman Saul tidak terlalu kelihatan penyembahan berhala secara nasional, tapi secara pribadi rupanya ada. Karena nanti kalau diteliti di dalam 1 Samuel 19 ayat 13, di sana dikatakan bahwa Mikal anaknya Saul itu punya terafim, punya semacam patung yang untuk disembah. Dilihat 1 Samuel 19 ayat 13. Kemudian pada zaman Salomo, kalau pada zaman Daud hampir tidak ada, secara pribadi nggak ada, tapi tidak tahu di tingkat bawah karena Alkitab tidak mencatat. Tapi pada zaman Salomo, ketika Salomo mulai kawin dengan orang-orang atau bangsa-bangsa yang bukan bangsa Israel, dikatakan dalam 1 Raja 13 ayat 3 sampai 8, ya, 2 Raja-Raja 23-13, di sana malah Salomo membangun kuil bagi Asitoret, Kamos, Milkom, dan Molok. Jadi ada penyembahan berhala pada zaman Salomo. Sampai saat ini ada dua pandangan yang mengatakan Salomo itu selamat atau tidak. Karena ada yang bilang dia menyembah berhala di akhir hidupnya dan kemudian binasa. Ada yang bilang dia bertobat dan menulis kitab pengkhotbah. Ya, jadi kitab pengkhotbah di bagian akhir itu adalah tulisan Raja Salomo di mana dia bertobat dari penyembahan berhalanya. Ada dua pandangan di situ. Kemudian setelah Raja Salomo, akibat daripada perbuatan Raja Salomo menyembah berhala ini dan mendirikan kuil-kuil berhala, pada zaman setelah itu kerajaan pecah. Kerajaan yang utara dipimpin Yerobeam, kerajaan selatan itu terdiri dari dua suku, Benyamin dengan Yehuda. Kerajaan Yerobeam ini bagian utara itu malah membuat kembali anak lembu emas. Dibuatnya anak lembu emas dengan tujuan apa? Supaya orang-orang Israel, kerajaan utara ini tidak pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban. Makanya dibuatlah anak lembu emas 2 buah, ditaruh di kerajaan Israel. Jadi kita lihat di sini, bangsa Israel yang notabene punya hukum 10, punya hukum Taurat, ternyata jatuh bangun dalam penyembahan berhala. Pertanyaannya, apa sih daya tarik berhala itu? Apa sih yang membuat bangsa Israel kok gampang sekali jatuh dalam berhala? Yang pertama, karena tren waktu itu. Zaman itu bangsa sekitarnya, bangsa Kanaan, Edom, apa semua itu dewanya banyak. Yang ngetren waktu itu banyak dewa baru keren. Kalau cuma satu Tuhannya nggak keren. Nah, sifat manusia itu sampai sekarang masih begitu. Takut sekali kalau dibilang nggak keren, nggak ikut tren. Betul? Zaman itu bangsa Israel itu cuma mereka yang monoteisme, yang lain itu semua politis. Banyak
banyak sekali dewa-dewanya. Dewa A, dewa B, dewa C. Dewa kesuburan lain, dewa perang lain, dewa pertanian lain, macam-macam. Bahkan dewa guntur ada. Cuma bangsa Israel yang monoteisme. Jadi rupa-rupanya Israel ini kena yang namanya penyakit FOMO. Apa itu FOMO? Fear of missing out. Pernah dengar penyakit ini? Apa itu fear of missing out itu? Itu begini. Kalau dijelaskan, FOMO di mana seorang melihat aktivitas teman atau orang lain dan merasa tertekan atau khawatir ketika tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Saya beri contoh. Tahun 80-an sampai kuliah SMA tahun 80-an atau 90-an. Laki-lakinya itu tidak tahu kalau potongan rambut itu ada pasti ekornya ke belakang. Itu yang sering saya bilang zaman dulu itu sting. Ya. Jadi kalau ada orang nggak ikut-ikutan gaya sting, itu pasti kita bilang orang ketinggalan. Dan mereka akan berusaha mengikuti gaya. Kemudian film Lupus keluar, ya, dengan tas lupusnya, ya. Mungkin Ibu Erli ingat-ingat ini atau Pak Yohanes, benar nggak ya? Zaman atau sudah tamat SMA ya, tas lupus itu semua pengennya punya tas lupus. Jadi orang yang nggak pakai tas lupus itu dianggap ketinggalan zaman. Upaya kita mengikuti tren setiap waktu, setiap saat, ini namanya FOMO. Ya, betul? Kalau zaman sekarang apa yang lagi ngetren? Kemarin ada grup band apa yang di Jakarta itu? Coldplay ya. Itu kalau udah ikut rasanya kita kehilangan momentum, gak gaul, gak modern, itu FOMO. Gak tahu FOMO zaman sekarang apa lagi, masih banyak. Kalau nggak pakai skincare barangkali, oh nggak gaul. Ya kan? Zaman berapa tahun 80-an Bapak Ibu tahu nggak? Rambut para wanita selalu dilengkung pakai roll. Tapi berapa tahun kemudian berubah lagi, rebonding semua dilurusin, betul? Orang yang nggak ngelurusin rambut berarti nggak gaul. Jadi ini penyakit yang namanya FOMO, fear of missing. Jadi kita ketakutan kehilangan momentum. Rupanya bangsa Israel juga mengalami itu. Wah, kamu nggak gaul. Yang gaul itu adalah, yang keren itu adalah banyak dewa. Itu baru keren. Kalau cuma satu Tuhanmu, nggak keren. Sekelilingnya semua secara internasional zaman itu, semuanya banyak dewa, cuma mereka tidak, cuma satu Tuhan. Akhirnya ikut terpengaruh karena FOMO. Ini penyebab pertama. Jadi coba kita lihat contoh dewa-dewa Kanaan yang begitu banyak. Ini baru sedikit yang saya cantumkan. Ada Asyera, ya. Ada Dagon, ada Molok, ada Baal. Banyak sekali. Sedangkan orang Israel cuma satu, karena mereka dianggap tidak keren. Karena yang ngetren waktu itu adalah banyak dewa, makanya bangsa Israel pertama mulai ikut-ikutan untuk ikut menyembah berhala supaya kelihatan keren dan ikut tren. Yang kedua, penyebab kedua kenapa bangsa Israel itu gampang terjatuh dalam penyembahan berhala adalah karena penyembahan berhala menawarkan kebebasan moral. Kalau Yahweh tidak. Coba kita lihat dalam Keluaran 32 ayat 6. Ini ketika bangsa Israel itu menyembah anak lembu emas, apa yang mereka lakukan? Itu sebenarnya cerminan daripada cara ibadah bangsa-bangsa Kanaan. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Itu dalam terjemahan baru tidak kelihatan.
Jadi yang pertama ada di situ, sebenarnya nanti saya bahas dalam bahasa lain. Yang pertama di situ ada pesta makan-makan. Bayangkan ibadah di mana yang setiap kali ibadah ada makan-makannya. Ini memberi daya tarik kepada bangsa Israel sehingga mereka ikut-ikutan ibadah dengan gaya ibadah bangsa-bangsa Kanaan. Yang kedua ada pesta mirasnya. Dari kata Keluaran 3:2 ayat 6 itu kata minum di situ. Yang dimaksud itu minum-minum. Bukan minum biasa. Ada miras. Nah ini kalau zaman sekarang, siapa yang suka minum bir, minum topi miring, minuman keras lainnya, kalau tidak punya uang ya pergi ibadah. Ibadah di tempatnya berhala itu. Dalam kuil-kuil itu kita akan dapat makan gratis, minum gratis. Kalau orang zaman sekarang singkatnya romantis, rokok makan gratis. Cari gratis ke sana. Jadi bangsa Israel itu yang suka minum, yo rajin ke sana. Ini memberi daya tarik. Daripada beli, lebih baik cari yang gratis. Ini coba kita lihat dalam Amos 2 ayat 8. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Mereka minum-minum di sana. Jangan heran juga ketika di Korintus Paulus ingatkan kita orang Kristen Korintus dilarang untuk makan persembahan berhala. Yang dimaksud itu makan itu karena satu paket di situ. Ada juga mabukannya, pesta poranya. Yang kemudian ada juga pesta seks. Jadi ibadahnya orang Kanaan itu ada pesta seksnya. Waduh, kalau sekarang ada gereja gitu, di dalamnya ada makan-makan, ada pesta miras, ada pesta seks. Para hidung belang rajin ibadah, betul nggak? Ini zaman Israel, para hidung belang itu rajin pergi ke kuil berhala itu karena apa? Ada pesta seksnya. Di mana ayatnya? Coba kita lihat. Keluaran 3. Tunggu dulu ya. Saya mau jelaskan dulu pertama liturgi atau susunan ibadah di dalam kuil berhala. Itu ada pengorbanan anak ya kepada Baal. Jadi pertama ada anak yang dikorbankan. Kemudian patung Baal itu dicium. Baru ritual pelacuran atau persinahan. Ritual pelacuran ini sering disebut pelacuran bakti atau semburit bakti. Di sana itu disiapkan pelacur-pelacur khusus yang perempuan-perempuan, ada juga yang laki-laki. Nah, jadi mereka urutkan liturginya mulai dari misalnya pengorbanan anak dan seterusnya, makan minum, baru setelah itu mereka happy. Coba kita lihat dalam ayat Keluaran 32 ayat yang ke-6. Yang saya garis merah di sana, ya. Maka orang banyak itu pun duduklah makan minum. Kemudian bangkitlah mereka itu berdiri hendak bermain rame-rame. Jadi kata bermain rame-rame itu bukan main petak umpet. Itu adalah hubungan seks massal yang dilakukan di kuil pelacuran bakti. Ya. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup lebih kelihatan. Lalu mereka duduk makan minum sambil berpesta pora disertai perbuatan asusila. Ada pelacuran bakti. Ayat yang lain coba kita lihat ketika mereka sedang di Sitim. Itu bisa dilihat dalam Bilangan 22 ayat 1, 25 sampai 1 sampai 3. Ya. Sitim itu berada di dataran Moab. Saya bacakan, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lihat di kuil.
Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Jadi di tempat kuilnya selalu ada pelacuran bakti. Coba bayangkan, bagaimana bangsa Israel gak tertarik mau ke sana? Sementara bangsa Israel antara keyakinannya, imannya itu terkait dengan moral. Gak boleh gini, gak boleh berzina, gak boleh mencuri, gak boleh mengucapkan sesi dusta. Lah kalau di sini malah mengizinkan perzinahan. Makanya ini menjadi daya tarik bagi bangsa Israel, sehingga bangsa Israel pada akhirnya naik turun grafiknya. Sekarang tobat, besok kumat. Sekarang tidak menyembah berhala. Berapa bulan kemudian, berapa tahun kemudian mereka kembali jatuh kepada penyembahan berhala. Yang ketiga daya tariknya itu karena terkesan lebih real. Maksudnya apa sih Pak? Lebih real? Saya tanya, apa sih cara kita mengidentifikasi sesuatu itu disebut benar? Oh ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Apa yang dipakai ukur? Kalau Bapak Ibu pernah belajar filsafat, di filsafat ilmu ada teori-teori kebenaran, ada teori koherensi, ada teori korespondensi, dan ada juga pragmatis. Misalnya saya mengatakan cara mendidik anak yang benar, kemudian teori saya itu diterapkan dan ternyata anaknya itu menjadi baik, berarti apa yang teori yang saya ajarkan itu benar. Itu pragmatis. Dan masih ada lagi korespondensi dan koherensi. Tapi yang satu lagi, yang lagi berkembang ini adalah yang mana paling sesuai dengan pengalaman. Yang paling sesuai dan paling dekat dengan pengalaman dan kita bisa alami, itulah yang disebut benar. Ini bangsa Israel ini ketika nanam padi atau menanam gandum atau menanam apa saja, orang Kanaan memberikan sesajen kepada dewanya, memberikan persembahan anak dan sebagainya. Panen mereka berhasil. Lembu sapi mereka berhasil, gemuk-gemuk. Kambing domba mereka panennya besar-besar dan menghasilkan uang yang banyak. Sementara orang Israel yang menyembah kepada Yahweh, kambing dombanya kok tidak segemuk mereka. Lembu sapinya kok tidak segemuk orang Kanaan. Sehingga orang Israel mulai berpikir, berarti yang benar itu mereka ikut-ikutan masuk ke agama sebelah, kepada penyembahan berhala, karena panennya dalam tanda petik jauh lebih berhasil. Kok bisa begitu? Nanti saya kaitkan dalam poin yang ketiga. Jadi kelihatan mereka lebih real. Jadi ukuran kebenaran mereka adalah fakta bahwa hidup mereka lebih makmur. Orang Kanaan lebih makmur, berarti Tuhannya benar-benar Tuhan yang hidup. Mereka sehat-sehat, berarti Tuhannya mereka Tuhan yang luar biasa. Sementara kita yang menyembah Yahweh, Allah yang hidup satu-satunya, kok kambing domba kita krempeng, kok padi yang kita tanam nggak mau tumbuh. Pengalamanlah yang dijadikan alat ukur kebenaran. Pada akhirnya, ketika dilihat orang Kanaan lebih makmur, mereka ikut menyembah dewa orang Kanaan. Di tempat saya itu mayoritas Hindu, kampung saya 56% Hindu. Ada acara mereka yang disebut dengan hari raya untuk kebun. Mereka akan bawa sesajen
segitu banyak ke kebun, dan di kebun mereka itu ada semacam pura mini yang bahasa kerennya disebut sanggah. Mereka taruh di sana lah segar. Yang ditaruh di sana adalah buah-buahan. Mereka berdoa di situ. Katanya, saya tanya, apa yang kamu doakan? Ya minta berkat dari Tuhan atau penunggu di situ. Nah, kalau kita tidak berani ngomong itu penyembahan berhala, nanti penodaan agama ya. Dalam keyakinan mereka. Dan ternyata saudara, kalau mau dilihat di sana, mereka itu sugih-sugih, panennya banyak. Karena ada yang berkebun durian, duriannya besar-besar. Satu kali panen, saya pernah dengar ada yang sampai 2M, ada yang 1M, itu satu kali panen. Sementara yang Kristen kok enggak kayak begitu. Akhirnya orang Kristen mulai ikut-ikutan. Ini contohnya ya, ikut-ikutan. Oh, berarti Tuhannya mereka lebih hidup daripada Tuhan kita. Karena panennya mereka lebih berhasil daripada panen kita. Mungkin kita akan berpikir semacam itu. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Nanti akan terjawab pada poin yang kedua. Sifat hakiki dari berhala. Pertama dikatakan bahwa berhala itu bukan apa-apa. Alkitab menyatakan, ya bukan apa-apa. Dia itu hanya patung. Patung yang kita buat. Kalau dari kayu, ya kita yang ngukir. Kayu itu ya ciptaan. Kalau dia dari bahan logam, ya kita yang membuat ngecor, bahasa sekarang itu tuangan, dicor sedemikian rupa. Makanya karena dia bukan apa-apa, Samuel mengatakan dia sebagai dewa kesia-siaan. Nanti dilihat dalam 1 Samuel 12 ayat yang ke-21 ya. Paulus mengatakan tidak ada berhala, yang ada cuma Allah yang esa. Pemazmur dan para nabi mengatakan bahkan sering mengolok berhala ini karena dianggap tidak punya kuasa di dalam dirinya sendiri. Tetapi jangan lupa, ini yang penting, Ulangan 32 ayat 17. Di balik yang tidak ada apa-apa itu sebenarnya ada setan dan roh jahat. Ini harus dimengerti baik-baik. Coba kita lihat menurut Musa, Ulangan 32 ayat 17. Mereka mempersembahkan korban kepada siapa? Roh jahat. Pemazmur bilang mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh jahat. Paulus ngomong apa di dalam 1 Korintus 10 ayat 20? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh jahat, bukan kepada Allah. Ingat, memang patung tadi cuma dibuat kayak patung, dibuat oleh tangan manusia, tapi dibalik semua itu roh jahat menggunakannya. Makanya ketika roh jahat menggunakan itu, bangsa Kanaan itu, roh jahatnya ini kan punya kemampuan juga. Dibuatnya lah mereka seolah-olah lebih berhasil daripada orang yang mengikut Tuhan yang benar. Dibuatnya lah mereka seolah-olah lebih makmur, sehingga banyak orang-orang Israel kemudian jatuh di dalam penyembahan berhala. Dengan kata lain saya mengatakan, kekuatan di balik penyembahan berhala adalah kekuatan dan perbuatan roh jahat. Siapa yang pernah ke Gunung Kawi? Pernah. Di sana urutannya untuk mencari pesugihan, pertama duduk di bawah pohon dewandaru ya. Coba dilihat dengan mata biasa, orang cuma nunggu buahnya jatuh atau ini kan urutan pertamanya sebelum pergi ke juru kuncinya. Kelihatan cuma apa sih hubungan buah itu dengan pesugihan. Jangan lupa roh jahat memanfaatkan itu ya. Roh jahat itu memanfaatkan itu.
Jadi jangan berpikir bahwa penyembahan berhala itu tidak ada kaitannya dengan setan dan roh jahat. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terpenting yang kita bahaskan adalah berhala modern. Ternyata berhala modern jauh lebih kompleks dibandingkan berhala zaman dulu. Richard Case bilang begini, penyembahan berhala itu tidak selalu secara eksplisit menolak keberadaan Tuhan dan karakternya, tetapi bisa saja dalam bentuk terlalu sayang dan mengasihi sesuatu yang sebenarnya baik. Berhala bisa berupa objek, bisa berupa sesuatu, seseorang, aktivitas, peran, situasi, harapan, gambar diri, ide, kenikmatan, pahlawan, atau segala sesuatu yang bisa menggantikan Tuhan. Berhala itu adalah sesuatu, seseorang, atau apapun itu yang menggantikan posisi Tuhan. Seharusnya itu tempatnya Tuhan digantikan oleh sesuatu atau seseorang atau apapun itu. Yang kedua, arti berhala itu adalah menaruh sesuatu di samping Tuhan. Tadi menggantikan, yang kedua ditaruh di samping Tuhan. Kita boleh jadi percaya pada Allah, tetapi punya sesuatu yang nilainya setingkat dengan Tuhan. Itu kita sudah menyembah berhala. Dalam bukunya Counterfeit God, Tim Keller membagi berhala menjadi dua, yaitu berhala dalam dan berhala luar. Berhala dalam itu maksudnya dalam hati, itu adalah kuasa, kontrol, penerimaan, kenyamanan. Sedangkan berhala luar adalah berupa harta, uang, prestasi, keluarga, pasangan, pelayanan, dan penampilan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengetahui bahwa itu semua benar-benar menjadi berhala, atau bagaimana kita membedakan antara obsesi yang normal dan menjadikan itu berhala, yaitu waktu berhala itu terusik atau terancam. Apakah kita beraksi keras, marah, takut, putus asa, resah, khawatir, pahit, dan histeris? Maka kemungkinan besar itu adalah berhala. Maksudnya begini, kalau kita saat karyawan kita misalnya melawan kita, unjuk rasa sama kita, menentang kita, dan kemudian kita marah, meledak. Oh, tumben ada karyawan begini. Bisa jadi itu anak kita yang seharusnya berada dalam kontrol kita, menentang kita sebagai orang tuanya, dan kita meledak, mengamuk sedemikian rupa sampai timbul kepahitan. Rasa marah, kepahitan itu adalah alarm, karena di dalam diri kita ada berhala kontrol. Kita maunya kontrol orang, betul? Saya tidak suka kontrol orang. Saya maunya bisa kontrol semua orang. Tapi ketika ada orang menentang kita, melawan kita, dan kita marah meledak sedemikian rupa, kemarahan kita itu adalah alarm, tanda bahwa di dalam hati kita ada berhala. Siapa nggak suka diterima? Semua orang suka diterima. Kita hadir dalam komunitas A, senang kita kalau diterima. Komunitas di gereja A kita senang kayak rasanya kita diterima. Tiba-tiba kita pesia ke gereja orang, dan di sana kita ditolak misalnya. Dan ketika kita ditolak semacam nggak diterima dengan baik, kita marah sedemikian rupa. Rasa marah itu adalah alarm
bahwa di dalam diri kita ada berhala penerimaan. Saya ingat dulu saya cerita sama Yuni. Saya ini orang dari kecil gak tahu kenapa ya, apa yang saya mau itu semua orang ikuti. Minta ini diikuti, minta itu diikuti, jadi nggak pernah merasa tertolak. Bahkan tamat sekolah teologi ya, saya jadi rebutan di mana saya mau melayani. Ditarik ke sana, rebutan pendeta ini. Waktu itu saya masih mahasiswa praktik. Kemudian saya menjadi gembala mulai dari Wates, mengembalakan di sana. Jemaat di sana sangat sayang. Diterima sedemikian rupa. Bahkan ketika ada pengganti pun mereka tidak bisa menerima sebagaimana mereka menerima saya. Begitu juga ketika saya buka di Lebak Indah, di Kenjeran, semacam ada penerima. Begitu juga ketika saya jadi pejabat, masyarakat itu menerima semua. Kemudian tiba-tiba saya merasakan misalnya ada penolakan. Dan karena ada penolakan itu saya marah besar, mengamuk luar biasa. Saya tidak terima. Kemarahan itu adalah signal adanya berhala dalam diri saya. Nama berhala itu berhala penerimaan. Amin. Berhala luar itu adalah harta. Alkitab bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tidak ada lem yang lebih kuat daripada harta. Karena lem ini susah bisa membuat hati kita melekat dengan harta itu. Bahkan di mana harta kita berada, dikatakan oleh Alkitab, di situ juga hati kita berada. Kapan kita dianggap sudah memberhalakan harta? Ketika hati kita mulai lekat dengan harta itu. Makanya dulu saya diingatkan, kalau memegang sesuatu karena sesuatu itu adalah titipan, jangan terlalu erat. Istri titipan, harta titipan. Kalau begitu yang dititip itu yang bukan punya kita, kita genggam erat-erat. Ketika titipan itu diambil oleh yang punya, tangan kita akan terluka. Akan terluka. Orang yang hatinya melekat pada harta, dia akan berpikir bahwa segala sesuatu itu bahagia, rasa damai, rasa aman itu ada pada harta. Padahal rasa damai, rasa aman, rasa apapun itu semua ada pada Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya penting juga kita menaruh harta dalam posisi yang tepat supaya hati kita ada di situ. Kumpulkanlah bagimu harta di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta. Ketika harta kita ada di surga, hati juga kita akan ikut ke surga. Makanya orang yang hatinya tidak melekat dengan harta, dia tidak akan kikir, dia tidak akan serakah. Coba cari orang yang rajin memberi. Karena
Karena sebenarnya di saat kita memberi, selain itu adalah bentuk hati kita tidak melekat dengan harta. Sebenarnya itu adalah di saat kita memberi itu, harta itu tidak pernah lepas loh dari hidup kita. Di saat kita memberi itu, harta itu boleh lepas dari tangan kita, tetapi harta itu tidak pernah lepas dari hidup kita. Saya ulangi, di saat kita memberi, harta itu boleh lepas dari tangan kita, tapi harta itu tidak pernah lepas dari hidup kita. Ini banyak orang nggak mengerti prinsip ini, makanya masih saja hitung-hitungan dengan Tuhan. Jadi kalau kita kemudian mencintai harta melebihi Tuhan, ketika harta kita diambil oleh yang punya, kita merasa kehilangan arah dan tidak seperti pengen mati rasanya. Rasa ingin mati itu sinyalemen atau signal bahwa di dalam hati kita ada berhala. Kita bisa seperti ayat, engkau yang memberi, engkau yang mau. Selain itu, kalau kita mencintai uang, sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, jangan lupa, berarti kita sedang menyembah berhala dalam bentuk uang. Prestasi. Hati-hati orang yang biasa juara. Kalau STK juara 1, SD juara 1, SMA juara 1. Ketika satu kali dia tidak dapat juara, seolah-olah dunia kiamat. Jangan lupa, ketika dia merasa dunia kiamat, ketika dia tidak mendapat juara, perasaan dunia mau kiamat itu adalah signal bahwa ada berhala prestasi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau demikian, dosa apa yang paling banyak dilakukan orang sedunia? Apakah berzina? Mencuri? Tidak. Berhala itu, saudara, ternyata bahkan saya yang berdiri di mimbar ini bisa sedang menyembah berhala. Kapan itu? Ketika saya melayani dengan motivasi menjual firman Tuhan untuk perut, saya sedang menyembah berhala. Memperdagangkan firman Tuhan untuk kepentingan uang, saya sedang menyembah berhala. Makanya berhala tersebut bahaya laten. Kenapa? Dia bisa kita tidak sadari bahwa kita itu ternyata sedang melakukan dosa yang namanya berhala. Jadi pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu kita mengetahui apa yang menjadi berhala kita. Yang pertama, apa mimpi terburukku? Apa yang paling saya khawatirkan? Maksudnya begini, apa yang saudara dan saya paling khawatirkan? Aduh, saya takut sekali saya miskin. Aduh, saya takut sekali kalau saya hidup susah. Berarti kita berhala harta. Yang kedua, jika saya gagal atau kehilangan itu akan menyebabkan saya merasa bahwa saya tidak ingin hidup. Apa yang membuat saya terus semangat? Jadi kalau kita kehilangan sesuatu, mungkin pacar, aduh saya sudah tidak mau hidup rasanya, berarti kita memperhalakan pacar kita. Kalau dia ada kita semangat, tapi kalau pacar itu menghilang seolah-olah dunia mau kiamat, berarti pacar itu menjadi berhala bagi kita. Yang ketiga, apa yang saya andalkan untuk menghibur diri dengan ketika segala sesuatu menjadi buruk atau menjadi sulit?
tiba-tiba ketika sulit kita masih punya sandaran. Alah, enggak punya pacar tapi masih banyak duit. Berarti menjadi berhala itu adalah duit, karena dia menghibur kita di saat kita mengalami kesedihan atau kesulitan. Yang keempat, apa yang paling sering kamu pikirkan? Apa yang Anda pikirkan ketika menganggur? Apa yang menempati pikiran saya secara terus-menerus? Maksudnya, kita jujur, yang kita pikirkan dalam hidup kita itu satu hari itu apa saja? Kalau yang kita pikirkan cuma uang. Saya dulu pernah nonton film kartun namanya SpongeBob, ya, SpongeBob. Di situ ada satu karakter namanya Tuan Crab. Tuan Crab tuh digambarkan seperti kepiting itu mata duitan. Kalau dia ngomong pun di sini ada gambar dolarnya gitu loh. Baru matanya hijau. Coba saya mengerti kenapa selalu orang mata duitan digambarkan dengan mata hijau. Ternyata dolar, ya, dolar itu hijau. Jadi kalau dalam pikiran kita seperti Tuan Crab, uang, berarti yang menjadi fokus kita, prioritas kita, yang mengisi pikiran kita hanya uang. Berarti berhala kita, Yang kelima, doa apa yang tidak dijawab yang akan membuat Anda marah sama Tuhan? Pernah nggak marah sama Tuhan? Kita mendoakan sesuatu kayaknya belum dijawab. Tuhan, saya minta jodoh belum dikirim-kirim. Sampai kita marah, ngambek, nggak mau ke gereja. Berarti jodoh adalah berhala. Padahal Tuhan janji dia akan memberikan sesuai dengan waktu yang tepat, dengan orang yang tepat. Apa yang membuat saya merasa paling berharga? Apa yang paling saya banggakan? Nih, Bapak Ibu, biasanya penyakit penyembahan berhala itu kalau yang di dalam hati itu muncul dalam bentuk kesombongan. Ya, terkadang kalau jabatan itu membuat kita bangga dengan baju, kayak pejabat seragam, misalnya kayak tentara, angkatan laut, angkatan udara punya seragam yang begitu luar biasa. Pejabat-pejabat yang lain juga punya seragam. Kalau PDU, ya, pakaian dinas upacara beda dengan pakaian dinas harian. Kalau PNS itu pakaian dinas hariannya itu baju keki. Kalau dia sudah punya pejabat, dia adalah pejabat misalnya sekelas bupati, dia sudah akan pakai Garuda di sini, ya, bajunya putih, sepatu putih kalau upacara. Dan kalau dengan itu kita merasa bangga, berarti jabatan itu adalah berhala. Ya, kebanggaan yang melebihi kita bangga punya Tuhan. Saya ingat waktu di Lembah Indah kami selalu menyanyi itu setiap mau perpisahan tahun. Kami sama-sama duduk. Kami bangga punya Allah sepertimu. Ya, kita bangga punya Allah, bukan punya jabatan. Karena jabatan itu adalah sarana Tuhan untuk memberkati kita. Yang ketujuh, apa yang benar-benar Anda inginkan dan harapkan dari kehidupan? Apa yang benar-benar membuatmu bahagia? Mobil Lamborghini? Kalau itu yang membuat saudara bahagia, berarti Lamborghini itulah berhala kita. Makanya kita harus bahagia karena kita punya Tuhan. Dan tidak dari dialah sumber kebahagiaan itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saat ini mungkin firman Tuhan mengoreksi kita semua, dan saya dikoreksi secara khusus. Ternyata diri saya ini, walaupun saya di mimbar, ada berhala yang sebenarnya. Saya belajar, Tuhan selesaikan berhala saya, berhala pengakuan, berhala penerimaan, berhala apapun itu. Dan saya yakin ketika saya belajar membasmi berhala itu, Tuhan dipermuliakan, karena cuma Dia yang patut kita banggakan atas hidup kita selama kita menumpang di dunia ini. Amin. Mari kita
Kalau saya mau tanya, tadi dikatakan FOMO, FOMO ya, fear of missing out, di mana seseorang melihat aktivitas teman atau orang lain dan tertekan atau khawatir karena tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Ini kan seolah-olah konotasinya itu negatif ya Pak, yang diceritakan tadi, di mana konteksnya di sini adalah penyembahan berhala. Tetapi pada saat saya berpikir tadi, kan FOMO itu nggak selalu negatif, Pak. Bisa saja positif. Contoh, misalkan pekerjaan di Jepang beberapa tahun yang lalu bisa offline, sekarang jadi online. Jadi ada beberapa hal positif yang dimana kita memang harus mengikuti zaman. Karena kalau kita nggak mengikuti zaman, kita akan terlibas. Contoh dalam hal pekerjaan. Gimana Pak? Ya benar Mas Andre. Jadi FOMO itu tidak semua negatif. Cuma kecenderungan manusia kan memang akan mengikuti apapun yang lagi tren, gitu kan? Kalau yang trennya positif biasa juga kita ikut. Tapi ada juga yang tren negatif umumnya ya orang ikut-ikutan. Coba misalnya kita punya komunitas semuanya narkoba, benar nggak? Cuma dari misalnya komunitas itu 50 orang narkoba dan ternyata hanya 3 yang tidak, yang 3 itu pasti katut. Tapi kalau di dalam komunitas itu ternyata orangnya baik-baik, rajin ke gereja, kita juga pasti ikut-ikutan rajin ke gereja. Jadi FOMO itu tidak dimengerti sebagai segala sesuatu harus negatif melulu. Bisa juga mengarah ke hal-hal yang positif. Cuma maksud saya tadi ini begini, FOMO yang dialami bangsa Israel kebetulan yang lagi ngetren di sana ada hal negatif. Seandainya waktu itu ternyata yang lagi ngetren adalah monoteisme, bisa jadi justru bangsa-bangsa lain itu ikut menyembah Tuhan yang satu itu, tidak menyembah banyak dewa. Karena yang lagi ngetren waktu itu banyak dewa, semua bangsa kecuali bangsa Israel. Akhirnya karena sendirian kalahlah bangsa Israel dan ikut-ikutan menyembah berhala. Mungkin begitu, Mas Andri. Ada lagi? Satu lagi. Iya. Tadi ada quotes Bapak mengatakan apa kalau nggak salah, kalau engkau memberikan hartamu, sebetulnya engkau tidak akan kehilangan harta dalam hidupmu, gitu kan? Nah, saya seorang accounting Pak, jadi segala sesuatu memang harus diperhitungkan dan ada banyak pengalaman dari teman-teman saya juga. Di negara kita juga kebanyakan, misalkan kayak di Surabaya UMR antara 4 sampai 5 juta. Tapi kebanyakan gaji yang mereka dapat itu di bawah UMR. Contoh, misal seorang pekerja dia cuma mendapat gaji 2 juta atau cuma 1,5 juta per bulan. Kemudian di gereja dia harus memberikan persembahan dan sebagainya, ada persembahan ini, ada persembahan itu. Secara logika kan mereka nggak akan bisa masuk untuk mencukupi kebutuhan mereka, dan nggak logis juga. Dan seandainya kalau mereka tidak memberikan persembahan, apakah itu ada berhala dalam diri mereka? Jadi yang menjadi dasar itu adalah selalu persembahan itu sifatnya apa yang ada padamu. Itu garis bawahi pertama ya. Jadi apa yang ada pada kita. Jadi bukan apa yang tidak ada pada kita. Dan yang kedua, pemberian itu tidak selalu bersifat misalnya uang. Jadi memberi itu tidak selalu bersifat uang. Cuma begini, hukumnya di mana? Kok tiba-tiba ada pernyataan tadi bahwa di saat engkau memberi, apa yang kau berikan itu memang hilang dari tangan kita, terlepas dari tangan kita, tetapi dia tidak pernah lepas dari hidup kita. Di mana ayatnya? Ayo, di dalam Matius berapa itu? Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Muncul ulang, itu apa yang diberi, betul nggak? Ketika aku kelaparan, engkau memberi aku makan. Loh, kapan Tuhan saya tidak pernah ngasih loh. Artinya ketika dia memberi itu memang lepas dari tangannya, tetapi ternyata di kehidupannya tidak pernah lepas. Sampai orang-orang yang di akhir zaman itu bilang, kapan saya melihat engkau lapar? Kapan saya melihat engkau telanjang?
Nah, yang kedua, memang dimensi iman dan dimensi rasio terkadang bertabrakan. Misalnya secara logika, memang kalau kita mau mengandalkan logika manusia, ya uang kita ya hilang gitu. Misalnya gaji anggaplah 5 juta. Mungkin yang menganut paham perpuluhan, dia ngasih perpuluhan gitu ya. Ngasih perpuluhan, karena banyak juga pandangan orang sekarang katanya perpuluhan itu nggak penting, karena itu hanya berlaku pada zaman orang-orang zaman dulu. Ada yang ngomong kayak begitu, tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah milik Tuhan, kita cuma ngulangin, dan perpuluhan adalah alat ujinya Tuhan. Sejauh mana kita bertanggung jawab dengan hartanya Tuhan. Jadi ada gereja, kalau keluarga saya yang di Sulawesi semua mereka taat sekali di bidang itu. Saya tanya, kok kamu yakin banget dengan perpuluhan? Alkitab bilang begitu. Malaki 3, dan ujilah aku, bukankah aku akan menjauhkan belang-belang pelahap daripadamu. Jadi dalam 100%, misalnya 100.000 uang, 10% itu punyanya Tuhan. Kita ngembalikan, bukan memberi Tuhan perpuluhan. Itu kan punyanya Tuhan. Dan ada memang jaminannya. Jaminannya juga harus dilihat dengan iman. Tidak berkekurangan orang yang memberi. Malah dia dibelalang-belalang pelahap, dijauhkan daripadanya. Usahanya diperlancar oleh Tuhan. Ya, lancar, tiba-tiba di luar kemampuan nalar manusia untuk melihat. Tiba-tiba kenapa kok usahanya kok bagus, baru buka wallet berapa bulan, keluarga saya itu sudah ada isi semua, sudah panen. Jadi artinya memang kelihatan dalam Malaki 3 itu semacam ada jaminan bahwa ketika kita setia sama Tuhan, Dia akan menjauhkan apa yang merugikan kita. Belalang-belang pelahap itu kan gambaran yang merusak panen kita. Dan itu ketika dilakukan dengan iman, yakin kita, ya Tuhan akan bekerja. Makanya kalau ada yang bilang ikut Tuhan itu pasti susah melulu, enggak lah. Ikut Tuhan ya ada senengnya kan. Masa kalau semua susah terus sih, siapa yang mau ikut Tuhan? Ini harus kita terper-peran juga, dalam arti kan banyak orang seperti teman saya ada namanya almarhum itu menganut teologi penderitaan. Kita juga tidak menganut teologi sukses. Teologi sukses itu apapun orang Kristen tuh pasti kaya. Kalau tidak kaya berarti bukan Kristen. Itu salah juga. Cumanya Pak, orang Kristen ya pasti kalau kita sungguh-sungguh taat di dalam Dia, pasti kita ya dicukupkan apapun yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jangan nanti jadi Kristen ke gereja mintanya Lamborghini, Ferrari, ya, ya enggak lah. Kalau mobil ya CR-V gitu ya, Pak Teguh apa ini, Innova gitu. Jadi Tuhan cukupkan. Jadi ikut Tuhan tuh bukan berarti kita menderita. Bagaimana? Memang dalam konteks banyak hal kita kadang harus mikul salib dalam konsekuensi karena kita mengikut Tuhan. Orang lain membenci kita, agama sebelah menganggap kita kafir, sembahyang atau ibadah kita tidak bebas, ada. Tapi dalam bagian hal juga Tuhan janji memberikan kita kecukupan. Lo coba pikir, tidak usah ini kesaksian saya sedikit. Sekelas saya, lo sampai hari ini masih bisa bernapas loh, makan ya bergizi juga, ya kan? Kalau mau dihitung secara manusia, mungkin kalau hitung-hitungannya gak cukup. Tetapi entah kenapa dan bagaimana cara Tuhan kerja, cukup. Coba nanti sampai rumah, hitung baik-baik. Hitung semua pengeluaran, Bapak Ibu akan kaget.
ternyata pengeluaran Bapak itu, Ibu itu selalu lebih besar loh daripada pemasukan umumnya. Coba nanti tes. Dan ini banyak orang yang ngalami, kenapa ya kok bisa saya kecukupan? Itulah cara Tuhan ngatur. Dan yakinlah Mas Andre, dalam arti ketika Tuhan di pihak kita, yang sedikit itu pasti dicukupkan. Terkadang dia bekerja memperbesar keran pemasukannya. Kadang dia bekerja di sektor pengeluaran. Bangsa Israel dulu ketika keluar dari tanah Mesir, Tuhan bekerja di sektor pengeluarannya juga. Sepatu yang mereka pakai itu tidak pernah rusak. Mungkin zaman sekarang kalau yang relevan itu sektor pengeluaran kita, lo anak-anak kok bisa hemat ya? Nanti buktikan ketika penghasilan kita pas-pasan, anak-anak juga ikut irit. Anak-anak itu ketika tiba-tiba kok ya ndak ada motor yang ngerti, kok ndak rusak-rusak. Nanti waktunya dia rusak kapan? Ketika ada rezeki lebih. Ndak tahu seninya Tuhan mengatur hidup kita itu seperti bagaimana. Pokoknya jalani saja dah. Seperti ndak masuk akal, tetapi anehnya kita bisa alami itu. Saya ngirimi anak saya 1 bulan itu berapa misalnya, itu tidak masuk akal. Mereka bayar listrik, mereka bayar sekolah, seragam sekolah, mereka uang bensinnya karena naik motor semua. Saya sampai tidak mengerti. Oh, Tuhan luar biasa, di luar kemampuan akal saya. Dan baru saya mengerti, yang Tuhan sediakan itu apa yang di luar pikiran kita. Amin. Di luar pikiran kita loh. Dan untuk sampai ke situ memang ada dimensi lain yang kita bilang, yaitu dimensi iman. Iman itu tidak bisa dirasionalkan semua. Bayangkan orang sakit jantung, stroke, didoakan bisa sembuh, itu kan tidak masuk akal. Benar gak? Tapi ketika masuk dimensi iman itu bisa terjadi. Makanya gereja kita di tempat ini, kita juga tidak alergi mujizat. Kita percaya masih ada mujizat. Kan ada gereja sudah tidak percaya mujizat kan? Lah mujizat sudah berakhir. Mujizat itu tidak ada lagi. Sekarang kalau mau sembuh ya harus lewat kedokteran, minum obat-obat. Tapi saya tanya Pak Esra, gereja di tempat ini masih percaya adanya mujizat. Bukan berarti kemudian ujung-ujungnya sakit sedikit cari pendeta, minta doakan begitu. Ya bukan begitu. Artinya tetap juga kita berdoa sama Tuhan, tapi pada saat yang sama kita menggunakan obat-obat yang dari dokter. Ya, mungkin seperti itu. Mas Andre bisa, ya. Jadi intinya banyak hal kita tidak bisa hitung secara manusia ya, tapi percaya. Ada lagi? Kalau tidak ada, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau menilik hati kami. Jika ada berhala dalam hati kami Tuhan, bersihkan Tuhan. Karena kami tahu seriusnya dosa berhala itu. Engkau cemburu. Engkau menaruhnya pada poin pertama dalam dasar kita. Dan ajar kami untuk rendah hati ketika dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima
kasih juga Tuhan telah mengoreksi hati hamba-Mu ini, di mana ada berhala penerimaan, di mana ada berhala prestasi dan sebagainya. Dan hamba bersyukur karena Tuhan melalui orang lain hamba menemukan berhala itu. Demikian juga setiap kami Tuhan, biarlah pada akhirnya kami hanya mengasihi Engkau, bukan mengasihi sarana berkat Tuhan, bukan mengidolakan yang bukan Tuhan. Biarlah kami hanya bangga dan hanya mengidolakan Engkau semata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.